Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Hari ini, hari Kamis tanggal 13 Januari 2022, kita kembali bertemu dalam pembelajaran jarak jauh. Untuk hari ini, ada beberapa hal yang akan kalian pelajari. Untuk sesi 1 yang akan kita pelajari adalah menuliskan arti peribahasa dan menuliskan contoh kerjasama di rumah atau di sekolah. Untuk lebih jelasnya kita akan melihat materi berikut ini. Mari kita membaca bersama. Dalam cuaca yang tidak menentu, kadang murid-murid tidak bisa berolahraga karena hujan. Hari ini, lapangan yang digunakan untuk olahraga tidak bisa dipakai karena becek tergenang air. Untuk itu, pada pelajaran olahraga hari ini, Pak Guru mengajak anak-anak untuk berolahraga di dalam aula. Anak-anak kelas 3A bekerja sama membawa peralatan olahraga yang telah disiapkan ke dalam aula. Edo, Beni, dan Tara membawa matras ke aula. Dengan bekerja sama, membuat pekerjaan yang berat menjadi ringan. Meskipun cuaca tidak bersahabat, tetapi karena memiliki aula yang cukup besar, maka dapat digunakan untuk berolahraga. Tak ada rotan, akar pun jadi. Tidak dapat berolahraga di lapangan, dapat berolahraga di aula. Murid-murid merasa senang karena dapat berolahraga meskipun cuaca hujan. Mereka dapat berolahraga dengan leluasa tanpa takut kehujanan. Anak-anak hebat, teks yang sudah kita baca tadi menceritakan tentang anak-anak kelas 3A yang bekerja sama, membawa peralatan olahraga yang sudah disiapkan ke dalam aula. Dan juga menceritakan tentang tak ada rotan, akar pun jadi. Tidak dapat berolahraga di lapangan, dapat berolahraga di aula. Nah, anak-anak, tahukah kamu? Tak ada rotan, akar pun jadi, itu adalah peribahasa. Peribahasa adalah ucapan kalimat yang baik atau berisi kebaikan. Tak ada rotan, akar pun jadi. Artinya adalah jika tidak ada yang baik, yang kurang baik pun bisa digunakan. Contohnya dalam bacaan tadi, anak-anak kelas 3A akan berolahraga di halaman, di lapangan. Tetapi karena keadaannya becek, ada genangan air, maka tidak bisa berolahraga di sana. Jadi, jalan keluarnya, alternatifnya adalah olahraganya di dalam aula. Untung loh aulanya tuh luas, besar, jadi bisa digunakan untuk berolahraga. Dalam bacaan itu tadi, kita juga menemukan manfaat bersatu dalam keberagaman. Contohnya tadi mereka kan bekerja sama membawa peralatan tadi ya, peralatan olahraga ke dalam aula. Nah, kerjasama itu membuat pekerjaan yang berat menjadi ringan, membuat pekerjaan yang sulit menjadi mudah. Ketika kita bekerja sama bersama dengan teman-teman di sekolah atau mungkin dengan anggota keluarga yang ada di rumah, itu tentunya masing-masing pribadi, individu itu mempunyai keunikannya sendiri ya. Kalau kalian masuk sekolah nanti, kalian akan menemui, oh ternyata ada teman aku itu yang berasal dari Pulau Jawa. Oh dia tuh suku Jawa. Oh teman aku itu ini asalnya dari Medan. Oh dia itu dari suku Batak. Nah itu perbedaan-perbedaan yang ada itu membuat kita saling menghargai, kita bertoleransi ya. Nah lalu ketika ada saatnya, ada kalanya kita harus bekerja sama, kita tidak perlu membeda-bedakan, kita bekerja sama untuk keperluan bersama. Yang tadi anak-anak kelas 3A itu bekerja sama untuk membawa peralatan olahraga yang sudah disiapkan ke dalam aula. Karena kepentingannya adalah untuk kepentingan bersama.
sama-sama ingin berolahraga. Jadi kita lakukan bersama-sama. Membawa matras itu bukannya hal yang mudah loh. Matras itu untuk anak-anak kelas 3 masih terlalu berat kalau dibawa sendirian. Tapi kalau dibawa bersama-sama, diangkat bersama-sama, jadi akan terasa ringan. Yang tadinya sulit jadi terasa mudah, karena kita berbagi beban yang sama, matrasnya tadi bisa terangkat, jadi bisa dipindahkan. Nah, itu adalah sedikit manfaat bersatu dalam keberagaman ya. Masih ada banyak lagi manfaat-manfaat yang lainnya yang nanti akan dibahas di hari-hari ke depan. Nah, anak-anak hebat, hidup rukun memudahkan kita untuk bersatu. Nah, jadi kita sebagai murid-murid yang baik ya, anak-anak yang hebat, kita harus selalu rukun. Rukun dengan siapa? Di sekolah rukun dengan teman-teman. Di rumah rukun dengan kakak dan adik dan anggota keluarga lainnya yang tinggal serumah. Supaya kalau kita perlu bekerja sama, tidak ada beban di hati kita ya. Kita bisa melakukannya dengan leluasa, tanpa beban. Oke? Nah, anak-anak, untuk tugas pertama yang ada di sesi 1, yang pertama adalah temukan arti dari peribahasa berikut. Yang A, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. B, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, nanti anak-anak bisa mencari ya, kalau ada anggota keluarga yang tahu bisa bertanya kepada ayah, kepada ibu atau kakak ya yang ada di rumah. Nah, tetapi kalau kalian masih kesulitan, minta bantuan orang tua untuk mencari secara online. Bisa dicari lewat Google, lewat Yahoo ya. Nanti minta bantuan orang tua. Kemudian yang nomor 2, tuliskan 2 contoh kerjasama yang pernah dilakukan ya, yang pernah kamu lakukan di sekolah atau di rumah ya. Kalau misalnya di rumah, tuliskan 2 contoh ya. Kalau kamu memilih yang di sekolah, tuliskan 2 contoh yang pernah kamu lakukan ya, yang seingat kamu. Boleh misalnya yang pertama itu kerjasama di rumah. Kemudian jawaban yang kedua itu misalnya contoh kerjasama di sekolah. Nah, kalian buat tugas ini dengan baik. Kemudian kalau sudah selesai nanti bisa difoto dan dikirimkan kepada wali kelas. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada sesi 1. Sampai ketemu di sesi 2.